오늘도 팬티다. Hai manis, gimana kabar kalian boy? Kembali lagi dengan gua Imam Hidayat. Kali ini gua akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Red or Die. Film ini dirilis pada tahun 2021. Gua sangat merekomendasikan film ini buat kalian tonton, karena film ini mengisahkan seorang wanita kaya yang kabur dari kejaran polisi atas kasus yang menimpanya. Wanita ini mempunyai kelakuan yang menyimpang, di mana dirinya sangatlah rakus. Kenapa gua sebut rakus? Karena wanita ini mau bercocok tanam dengan pria maupun wanita. Intinya nih cewek bikin para laki-laki nggak kebagian coy. Dia udah menyikat banyak wanita. Film ini juga menampilkan keindahan negara Jepang yang sangat eksotis. Namun kalian harus lebih bersabar untuk mendapatkan greget di film ini, karena film ini mempunyai durasi yang cukup panjang, yaitu 2 jam lebih 29 menit. Makanya buat kalian yang tidak mau menghabiskan waktu rebahan kalian selama 2 jam lebih, silahkan simak videonya sampai habis. Tanpa kebanyakan janji manis, mari kita ucapkan bersama-sama dan ya, itu semua yang terjadi. Film diawali dengan wanita yang pergi ke tempat karaoke. Ia kelihatan sedang gelisah galau merana. Wanita ini bernama Ray. Tidak lama kemudian ada seorang pria yang mendekatinya. Pria itu sedikit demi sedikit menunjukkan kata-katanya untuk menjadi buaya. Dengan usahanya yang keras, ia pun dapat mengambil hati Ray dan mengajaknya pulang. Ray yang sedang gelisah akhirnya menyerahkan apem anget miliknya kepada pria tersebut. Dan tanpa basa-basi mereka pun bercocok tanam berhektar-hektar. Namun di tengah-tengah adegan bercocok tanaman itu, Ray menjadi gelap mata. Ia pun kemudian membunuh pria tersebut dengan keji. Keesokan harinya Ray pun mendatangi makam ibunya bersama keluarganya. Lanjut cerita, terlihat Ray sedang berada di sebuah apartemen. Ia lalu mendapatkan sebuah telepon dari wanita. Wanita ini menyuruh Ray untuk pergi ke tempatnya. Wanita ini bernama Nanai. Nanai adalah mantan kekasihnya Ray ketika mereka masih duduk di bangku SMA. Namun setelah lulus, Nanai dijodohkan oleh orang tuanya dengan pria kaya. Akhirnya setelah 10 tahun, Nanai kembali muncul di kehidupan Ray dan meminta tolong kepadanya untuk menghabisi suaminya. Suami Nanai adalah pria yang telah Ray bunuh setelah bercocok tanam dengannya. Pembunuhan suami Nanai memang sudah direncanakan, karena mereka berdua mempunyai hubungan spesial suka sesama jenis. Ditambah suami Nanai adalah suami yang kasar. Ia selalu menyiksa Nanai hingga Nanai sudah tidak tahan lagi. Di sisi lain terlihat polisi yang sedang berada di kejadian pembunuhan suami Nanai. Mereka berdua yang merasa sudah tidak aman akhirnya memutuskan untuk kabur bersama. Mereka juga menjalani hari-hari mereka seperti layaknya pasangan pada umumnya. Hingga pada suatu malam mereka pun naik sebuah taksi dan berhenti di sebuah stasiun. Nana yang merasa capek, ia pun kemudian duduk di bangku stasiun. Tiba-tiba sang sopir taksi kembali menghampiri mereka dan membawakan makanan. Sang sopir juga memanfaatkan momen tersebut untuk merayu. Dan pada akhirnya mereka berdua pun melakukan adegan mobil bergoyang. Pagi harinya ketika sedang berjalan, mereka berdua merasa ada yang mengikutinya. Dan hal itu memaksa mereka berdua untuk mencuri sebuah motor untuk menghindari dari kejaran polisi. Ray yang latar belakangnya dari keluarga kaya, ayahnya mempunyai banyak apartemen. Hal itu memudahkan Ray untuk mendapatkan tempat tinggal dengan posisi menjadi buronan.
Nanai juga mengajak Ray untuk menjenguk ayahnya di rumah sakit yang sudah lama terbaring. Namun Nanai tidak begitu peduli dengan ayahnya karena ayahnya telah menjodohkan dirinya dengan suaminya. Nanai juga tidak segan untuk menghabisi nyawa ayahnya. Mereka berdua pun kembali melanjutkan petualangan mereka untuk kabur dari kejaran polisi. Hingga mereka berdua teringat dengan masa lalunya, di mana kala itu Nanai yang tidak mempunyai uang nekat mencuri makanan di sebuah minimarket dan dikejar oleh pegawai tersebut. Beruntungnya ada Ray yang menolongnya dan memberikan uang ganti rugi. Nanai diceritakan memang dari keluarga miskin, makanya dirinya dijodohkan dengan pria kaya oleh ayahnya. Di sisi lain terlihat seorang wanita sedang bersama ibunya. Kita panggil saja Yin. Ibu Yin kemudian menanyakan tentang kabar dari pacar Yin. Yin lalu berkata bahwa pacarnya sudah pergi. Dirinya juga meminta maaf kepada ibunya karena di umurnya yang sudah 34, ia belum memberikan ibunya cucu. Kemudian Yin mendapatkan sebuah telepon dari pacarnya. Dan ya, pacarnya adalah Ray. Mereka juga pasangan sesama jenis. Yin lalu menanyakan kabar dari Ray. Dan pada akhirnya ia mengikhlaskan Ray pergi bersama pasangannya yang sekarang, yaitu Nanai. Ternyata hubungan mereka berdua dan kasus pembunuhan yang mereka lakukan sudah menyebar di berita. Terlihat pula sang sopir taksi kemudian diinterogasi oleh polisi. Merasa geraknya semakin sempit, Ray memutuskan untuk pergi ke villa milik ayahnya. Mereka kemudian menikmati pemandangan di sebuah danau yang sangatlah indah. Mereka juga tidak segan untuk saling memberikan perhatian hingga pada akhirnya mereka berdua langsung bercocok tanam. Namun keberadaan mereka berdua di villa tersebut diketahui oleh kakak Ray dan istrinya. Sang kakak kemudian menanyakan tentang kebenaran berita yang beredar. Jika Ray memang melakukannya, ia meminta Ray untuk menyerahkan diri. Ray akhirnya mau menuruti nasihat dari kakaknya dan akan beralasan dirinya juga menculik Nanai. Namun mereka berdua saling menyalahkan dengan masalah tersebut dan terjadilah pertikaian sesama jenis. Mari kita saksikan dan pemenangnya adalah Ray. Beruntungnya kakak Ray datang dan melerai mereka. Nanai juga merasa bahwa hubungan mereka memanglah tidak pada kodratnya. Namun karena cinta mereka yang kuat, Ray kembali sadar lagi dan mempunyai ide untuk kabur kembali. Beruntungnya kakak ipar Ray yang mengerti perasaan mereka berdua, ia membiarkan mereka membawa mobilnya dan kabur begitu saja. Orang kaya mah bebas cuy. Mobil tinggal beli lagi. Mereka kembali happy untuk mengelilingi penjuru kota Jepang dengan didukung dengan fasilitas yang mewah. Ray juga mempunyai keinginan untuk selalu hidup bersama dengan Nanai. Begitupun sebaliknya, perjalanan mereka mengantarkan mereka ke sebuah gubuk derita. Dengan sedikit meratapi nasib, mereka kemudian bercocok tanam di gubuk derita tersebut. Dan pada akhirnya mereka berdua teringat dengan awal mula perkenalan mereka. Mereka bertemu di kelas menggambar. Keesokan harinya terlihat mereka berdua kembali ingin melanjutkan perjalanannya. Lalu mereka berhenti di sebuah pom mini. Ray kemudian turun untuk membeli minuman di sebuah minimarket. Tiba-tiba polisi pun datang untuk menangkap Ray. Dan film pun selesai. Gimana Bray? Seru bukan filmnya?
Film ini walaupun durasinya sangat panjang 2 jam lebih, tetapi film ini mempunyai jalan cerita yang lambat dan tidak banyak interaksi. Namun film ini tidak membuat penontonnya bosan. Justru film ini memberikan kesan bagi para penontonnya untuk menikmati di setiap adegan yang disuguhkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah nikmatilah kehidupanmu dengan segala kemewahan. Enggak cuy, enggak, sorry. Intinya jika kalian berbuat harus berani bertanggung jawab dengan segala resiko dan konsekuensinya. Untuk hubungan sejenis gua no comment. Intinya kita masing-masing saja. Oke, intinya sekian saja, gua Imam Hidayat. See you next time. Semoga filmnya menghibur buat kalian. Oke, bye.